Mari kita lihat Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai 14 ini ayat-ayat yang akan kita bedah. Akan kita lihat. Judulnya adalah karya Tritunggal dalam hidup orang percaya. Karya Tritunggal itu berarti Tritunggal apa? Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dan mari lihat karyanya luar biasa. Ayat yang ketiga berkata begini, sampai ayat yang ke-6 saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sampai di situ saudara yang terkasih. Karya Allah Bapa. Apa karya Allah Bapa? Ayat 4 dikatakan. Karya Allah Bapa adalah memilih saudara dan saya. Dengar baik-baik. Allah Bapa yang memilih saudara. Bukan GSJA, bukan saudara yang terkasih. Bukan orang yang Anda kenal, bukan. GSJA Anda, orang yang Anda kenal bahwa Anda itu cuma sarana. Tapi yang memilih Anda dan saya adalah Tuhan. Dan itu yang membuat saya bangga. Teman-teman saya SMA di Jakarta bilang begini, Henry lo sudah pendek, hitam, hidup lagi. Itu menyakitkan banget saudara yang terkasih. Dulu saya minder, makanya dulu waktu saya nyanyi-nyanyi di panggung-panggung 17-an. Kakak saya itu, kakak Bung Melki itu dia pakai sepatu 18 cm. Itu dibuat, haknya bukan cuma di belakang, di depannya juga ada hak sepatunya. Jadi tinggi banget, 18 cm, wih lumayan saudara. Saya dulu suka nyanyi, Widuri. Itu kalau laki-laki yang nyanyi, kalau perempuan kan Widodo. Saudara-saudara yang terkasih. Dan waktu saudara, saya lagi nyanyi, selesai nyanyi ada satu anak datang dan bilang begini, lo bisa main gitar gak? Saya bilang bisa. Kalau begitu besok gue mau ke rumah ya, mau belajar gitar, datang aja. Waktu dia ke rumah saya lagi main bola basket, lagi ke basket, ring basket. Ada beberapa yang ketawa, nggak mungkin nyampe nih ngesutnya. Saya tahu itu, Tuhan bicara saya secara keras. Ada yang mentertawakan Bapak itu, saya bilang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya lihat, begitu dia datang kan saya nggak pakai 18 cm dong untuk nyanyi itu. Pakai sepatu basket yang umur di atas 40 tahun dulu tahu. Sepatu basket kesayangan namanya Warrior. Itu sekarang udah banyak banget sepatu. Dan begitu dia lihat saya, dia bilang begini, ternyata lu pendek ya. Kok tadi malam lo bisa tinggi? 18 cm menyelamatkan hidup saya saudara. Tapi sejak saya kenal Tuhan dan saya tahu saya dipilih oleh Tuhan, saya nggak pernah minder menghadapi siapapun juga. Karena saya tahu pilihan Dia dan pilihan Dia tidak pernah salah. Kalau Tuhan memilih kita nggak pernah salah. Orang boleh menganggap enteng kita. Saya ketemu dengan seorang ibu pendeta waktu saya KKR di Papua saudara, dan di gerejanya saya khotbah jam 10 seperti ini. Dia pimpin pujian. Setelah itu kita makan. Lalu dia bilang begini, Amang, ini kan orang Batak, suaminya Manado. Dia bilang, Amang, aku ini bisa nyanyi tapi gak bisa baca not. Nah terus kenapa? Jemaat suka bilang, ibu pendeta pintar nyanyinya tapi baca not gak bisa. Gimana? Gak apa-apa. Apa yang ibu nyanyikan itu not semua. Oh ya iya. Jadi gimana? Nyanyi aja terus. Terus biar mereka baca not ibu yang ibu nyanyikan. Salah saya saudara. Anda kalau nyanyi fals jangan salahin dirimu. Salahin pemain musiknya. Kenapa mereka gak ikut Anda? Saudara-saudara yang terkasih. Itu supaya Anda pede. Sebab Anda tahu Tuhan yang memilih Anda. Learning by doing itu harus terjadi. Anda gak boleh diam diri saja. Begitu Anda maju satu langkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin 2 langkah, 1000 langkah, 1000 langkah, jutaan langkah. Saya dulu buat persekutuan artis dengan Sari Simorangkir yang tadi lagunya saya nyanyikan. Saudara, saya bilang begini, teman-teman dengar baik-baik, bukan Anda saja dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang bukan artis juga bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan kita bangga, kita ini semua cuma alat. Tujuan utamanya orang menyembah Tuhan, bukan menyembah kita. Anda pemain musik mau hebat seperti apapun, dan saya kagum sekarang anak-anak jago sekali. Siapa nama kamu, Dek? Senen kalau main musik saya lihat bukan akord yang cari jarinya, jari yang cari akordnya. Saking jagonya, luar biasa saudara-saudara. Anak-anak sekarang hebat-hebat. Dulu kan akord kita cuma 145 kan, itu jurusnya 145. Saudara sekarang hebat-hebat, tapi saya mau bilang apapun kita, pengkhotbah yang hebat sekalipun, kita cuma alat, bukan tujuan. Jadi jangan pernah mengkultuskan, menghormati hamba Tuhan harus. Anda tahu Elisa, bujangnya Elia
yang mengetikkan Elia itu, Elisa namanya. Waktu dia dikatain botak, mungkin karena dia botak, sama anak-anak muda dimakan sama beruang. Jadi jangan coba-coba bilang pendek hitam. Jangan coba-coba. Saya peringatkan dari awal saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa memilih saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah kapan Allah Bapa memilih kita? Sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada kebaikan apapun kita membuat hati Allah tergugah. Tapi karena memang dia punya hak prerogatif untuk memilih Anda dan saya. Itu luar biasa. Jadi kita semua dipilih oleh Allah. Gereja apapun, anak Tuhan dimanapun saudara yang terkasih. Dia dipilih oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, untuk apa dipilih oleh Allah? Untuk mewarisi berkat rohani di dalam surga, ayat yang ketiga. Saudara-saudara, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah berkat rohani itu dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka di sana ada apa? Yang namanya keselamatan. Anda nggak bisa cari namanya selamat saudara yang terkasih di dunia ini. Pergi ke Jawa, ketemu orang yang namanya selamat, belum tentu dia selamat. Saudara-saudara yang terkasih. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya filsuf besar yang namanya Pascal itu pernah bilang begini, dalam diri manusia ada sebuah kekosongan. Dan kekosongan itu tidak bisa diisi oleh harta benda, oleh ilmu pengetahuan. Tapi kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya orang yang punya Yesus beda. Wah saya lihat anak muda nyanyinya semangat, jemaatnya juga bersemangat. Kita masih ingat dulu kita pernah KKR keliling dengan jala. Alumni Samratulangi saudara yang terkasih, namanya Pak Denny Tewu dulu. Kita sama-sama pergi sampai Gorontalo terakhirnya. Itu luar biasa saudara-saudara, saya lihat anak-anak muda mereka begitu bergairah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ikut sama-sama dan kita sama-sama pergi pelayanan dan begitu banyak anak muda yang datang kepada Tuhan. Dan itu yang membuat saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda seperti itu luar biasa saudara. Anak-anak muda yang orang tua juga bisa dipakai oleh Tuhan. Saya kadang lihat oma-opa luar biasa, sudah 75 tahun lebih masih bergandengan tangan, masih mesra, niru itu anak-anak muda. Lalu saya tanya, kenapa bergandengan tangan? Kalau baku pegang jatuh orang dua sama-sama. Oh ternyata itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita kira baku sayang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya yakin bahwa Allah memilih mewarisi kedamaian itu, ketenangan itu. Kristen smile itu berbeda sama pramugari yang senyum saudara. Apa yang namanya anak-anak Tuhan itu saudara. Di mana saja kita pergi, kita boleh jadi berkat, tapi kita juga mendapatkan berkat. Saya nggak percaya waktu saya datang ke sini cuma Anda diberkati, saya juga diberkati. Saya akan pulang dan cerita GSJA yang paling bagus di Indonesia itu ada di Manado. Yang lain belum bagus karena belum undang saya, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu saudara, yang namanya damai, yang namanya ketenangan, yang namanya sukacita saudara yang terkasih. Itu cuma Tuhan yang kasih kepada kita. Seorang pengkhotbah namanya Johan Lumendong, dia kalau lihat saya dia selalu senang. Dia bilang, Bung itu kalau beta ketemu, karena dia punya oma orang Ambon kan. Dia Bung kalau ketemu dengan Bung itu senang sekali. Karena kayaknya nggak ada susahnya. Duit banyak, nggak ada. Saudara yang terkasih. Tapi senyum anak Tuhan itu bukan didasari oleh fasilitas. Saya bilang sama anak-anak saya, masa depan kamu tidak terletak dalam fasilitas. Maaf Ibu Gembala, waktu tanya saya bilang kita 4 atau 5 orang. Ternyata kedua anak saya itu mereka pergi ke gereja lain. Karena di mana-mana kalau ada pendeta khotbah anaknya nggak ada di situ. Dia pasti ke gereja lain. Bukan, karena mereka mau pergi ke Tomohon. Jadi dia dengan sepupunya baru nikah tadi malam, saya datang dalam rangka itu. Jadi saya bilang, oh ya udah kalau kamu nggak ikut papa sama mama aja. Jadi saya punya 2 anak saudara-saudara yang terkasih. Sekarang mereka sudah kerja. 1 sekolah di swasta, 1 di negeri Bu Gembala. Karena nggak ada doi. Mau bayar 2 di swasta. Baru mulai pelayanan, baru rintis. Lalu saudara-saudara yang terkasih bilang sama anak yang kedua namanya Ricardo, yang pertama namanya Iren Risti. Risti itu Henry sayang Niti. Itu ini. Kalau Anda mau bikin nama, ke telepon saya. Saya punya begitu banyak cadangan. Tadinya saya namanya Tisari. Gembala sidang saya adalah Pak Yusuf Roni waktu itu. Jadi dia tanya, Ibu Yusuf Roni tanya sama Neti, naon Tisari, karena dia orang Sunda, Ibu Yusuf Roni juga orang Sunda. Naon artinya Tisari, Tisari itu Neti sayang Henry. Masa perempuan yang sayang laki-laki? Besok saya sudah ganti, Risti, Henry sayang Neti. Gitu saudara yang terkasih. Saya punya anak yang kedua namanya Ricardo. Kami punya gereja namanya Karmel. Jadi Ricardo itu Rahmatilahi Karmel Indonesia. Kalau Anda mau kasih nama, kasih telepon saya. Saudara, saya nanti kasih tahu Anda. Nanti Anda juga harus kasih sesuatu untuk saya. Enggak. Jadi anak saya itu saudara saya bilang, nah kalau kamu naik kelas 2 nanti kamu sama kakak. Naik kelas 2 dia tetap di negeri. Naik kelas 3 tetap di negeri. Sampai kemudian tamat SD baru mereka sama-sama.
Anak saya, karena saya beberapa kali ke Australia dan kemudian diundang untuk kemudian diminta tinggal di sana. Kami ada English Day di rumah. Kalau saya bilang sama istri saya, thank you mom, you are welcome daddy. Orang Sunda kan, saudara yang terkasih logat. Anak saya mau sekolah di sekolah internasional, mahal sekali. Dan akhirnya mau sekolah di sana, saya kenal seorang pengusaha yang punya sekolah itu. 1 bulan sekolahnya, aduh gaji saya cuma 1 juta. Itu 10 kali lipat uang sekolahnya tiap bulan. Enggak bisa. Uang pembangunan apalagi lebih mahal. Saudara, lalu saya bilang saya mengundurkan diri. Tapi yang punya sekolah bilang semua biaya dari biaya pendidikan dari anaknya pendeta Henry Salakparang ditanggung oleh yayasan kami. Lalu kemudian dia masuk sekolah. Tepuk tangan, terima kasih, tapi tunggu dulu, ceritanya belum sampai di sana, saudara yang terkasih. Waktu dorang makan itu kan anak-anak orang kaya semua. Datang itu dong semua pakai mobil mewah yang MM-an. Kita orang pakai M juga tapi motor. Saudara yang terkasih. Motor yang 2 tahun baru lunas itu. Jadi kadang-kadang kita parkir di balik pohon, malu. Anak-anak itu punya tempat makan yang besar sekali. Sayur sendiri, buah sendiri, nasi sendiri, lauk sendiri, sambal sendiri. Anak saya tempat makannya kecil. Kalau enggak nasi goreng, mie goreng, telur goreng. Teman-temannya bilang, Iren kapan kamu mau pintar? Tapi saya bilang sama anak saya, nah masa depan kamu bukan terletak pada fasilitas, tapi dari penyertaan Tuhan. Begitu mau liburan, lebih menyakitkan. Karena dia bilang, papa, teman-teman libur kemana? Singapura. Kemana lagi? Australia. Kemana lagi? London. Saya tanya, London jauh? Jauh pak, jauh. Kalau mau jauh, kampung papa di top Halmahera sana, lebih jauh. Saya berasal dari Halmahera, lebih jauh. Nanti Jakarta tukar pesawat di Manado, kalau delay bisa 4-5 jam. Lalu kemudian kalau kita mau nyebrang dari Ternate nyebrang, itu kalau ada angin bisa 2 hari nginap. Mana lebih lama? Kampung papa lebih lama dah. Saya coba hibur dia, saudara, dan hibur saya terutama. Tapi dia kuliah kemudian tamat dengan IP hampir 4, saudara-saudara yang terkasih. Sekarang dia kerja di Kedutaan Besar Inggris, saudara yang terkasih. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sebab kalau bukan Tuhan, saya nggak mungkin ada di titik ini. Ini nggak enak ini kalau khotbah tentang latar belakang, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mewarisi. Apa syaratnya Allah memilih kita? Jadi Allah memilih kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum dunia dijadikan, saudara yang terkasih, Dia yang memilih kita untuk mewarisi segala berkat rohani. Tapi syarat Allah memilih kita itu ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Jadi Allah Bapa memilih Anda bukan karena lain, karena kasih. Kalau kita pelayanan bukan berdasarkan kasih, melelahkan. Saya kalau disuruh berhadapan dengan petinju, saudara yang terkasih yang namanya Mike Tyson itu, saya berani, tanda tangan kontrak sudah. Begitu naik ring sebelum dia pukul saya jatuh duluan. Yang penting sudah padohi. Tapi Anda tahu petinju itu kalau dia tinju, saudara yang terkasih, dan kemudian dia pukul kena orang, saudara yang terkasih, tenaganya keluar dari tubuhnya. Tapi kalau dia pukulan tidak kena sasarannya, tenaganya lebih banyak lagi keluar dari tubuhnya. Dengar baik-baik, dalam dirimu dan diriku ada potensi kasih yang luar biasa. Kalau Anda gak pernah mempraktekkan itu, hidup Anda kering. Hidup Anda melelahkan. Karena itu pelayanan harus berdasarkan kasih, bukan yang lain Pak, bukan. Saya orang misi, saudara yang terkasih, hampir tiap 2 bulan sekali saya pergi keliling. Dan saya baru pulang dari bulan Maret ke Kalimantan, bulan April saya ke Palu, saudara yang terkasih. Lalu kemudian ke Poso dan ke Tentena, Danau Poso itu, KKR di situ dimulai 3 hari. Teman saya dia doktor dalam bidang teologi, punya 2 gelar doktornya, 1 di Indonesia, 1 di luar negeri. Jadi yang undang saya itu berkata, Pak, Bapak KKR aja ya, jangan yang doktor 2, punya doktor 2 karena dia terlalu pintar. Nanti kalau KKR dia ngomongnya orang gak ngerti karena kepintaran. Jadi maksud dulu gue gak pintar ya, saudara. Saya tersinggung juga waktu itu. Dan kami KKR hari kedua saya lihat ada pendeta sepatunya robek. Tuhan bilang, jangan cuma lihat, kasih, anak kan bawa 3. Iya Tuhan, tapi itu 2 sepatu saya untuk main tenis, yang 1 untuk saya jalan. Saya mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Saya tanya, Bro, ini orang Manado. Bro, sepatu nomor berapa? Dia bilang nomor sekian. Puji Tuhan, 1 nomor di atas kaki saya. Itu berarti sepatu saya aman. Lalu dia bilang, tadi saya mau kasih Bapak sepatu, tapi Bro kaki di atas 1 nomor. Oh iya, memang yang mana sepatu yang Bro mau kasih? Oh dalam hati kita kok pakai tanya.
Tunggu, kita buka koper kita. Ini sepatu, bagus ya sepatunya. Dia pegang, ringan nih. Tapi memang kelihatan kecil. Teman dia ada satu hamba Tuhan orang Sangir duduk di samping. Lalu dia pakai, nyanda pas. Oh iya. Lalu kita ambil. Terus dia teman ambil, dia teman Sangir. Coba ngana buka dulu, dia tali-tali. Buka. Dari depan sampai ke bikin longgar semua. Coba. Buka. Dan dia buka, sampai longgar begitu dia pakai. Pas sekali. Dalam hati kita hilang lagi sepatu satu. Tapi kan pelayanan itu, mengasihi itu bukan cuma ngomong. Kasih itu bukan cuma ide. Tapi kasih itu harus pengorbanan. Gak ada orang mengasihi lalu gak berkorban apa-apa. Itu bohong. Sayang, aku cinta padamu. Tapi dia gak pernah, saudara yang terkasih, memperhatikan. Itu bohong. Saya mencintai gereja ini. Tapi begitu gereja ini butuh sesuatu, gak pernah ada dia, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, kasih itu pengorbanan. Besok malamnya saya begitu mau pulang. Saya lihat hamba Tuhan yang satu gak pakai jam. Saya tanya, Bro, Tuhan gak pakai jam. Orang Palu asli. Dia bilang, ada Pak Henry kita pakai jam. Tapi di kamar 6 bulan rusak. Orang kasih kita mau perbaiki mahal sekali. Tuhan bilang, ngana bawa 2, ambil 1. Iya Tuhan, kita mau taat. Walaupun begitu kita kasih dia bilang, jam berapa ya? Jam berapa ya supaya orang lihat dia bahwa dia ada jam baru. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi kasih itu begitu. Kasih itu saudara yang terkasih bukan untuk kepentingan, bukan untuk menerima, tapi memberi. Itu kasih saudara, beri diri, beri hati, beri waktu, beri banyak hal yang kita punya. Tuhan sudah kasih, kembalikan lagi kepada Tuhan. Karena itu saya gak pernah pilih-pilih pelayanan saudara-saudara yang terkasih. Gak pernah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah khotbah di Peti Kemas 2 orang. Saya teriak-teriak sampai saya turun ke bawah. Ke depan mereka, saya khotbah saudara. Cuma 2 orang saudara-saudara yang terkasih. Dalam hati saya, mana yang lain? Kok cuma kalian berdua, saudara-saudara. Saya mau bilang kalau untuk Tuhan mesti habis-habisan. Paulus berkata kalau saya tidak menguasai diri itu karena untuk Tuhan. Saya tuh jengkel kalau lihat didampingi sama pendeta. Lalu kemudian pemimpin pujiannya bersemangat, pendetanya dia. Udah pemimpin pujian udah goyang-goyang, dia cuma berdiam. Itu kalau kita yang pimpin pujian, kita turun. Kita tanya Pak Pendeta, ada persoalan apa ngadeng kita? Kasih terangkan. Oh iya dong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab itu penuh dengan pujian. Orang yang suka nyanyi, orang yang punya daya musikal kuat, itu pintar-pintar biasanya. Pintar-pintar saudara. Pintar-pintar dari orang yang kurang punya daya musikal. Nggak ngerti nggak apa-apa saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kasih kita itu. Nah, karya Allah Bapa, dia memilih Anda dan saya. Saudara-saudara yang kapan dia memilih? Sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita mewarisi segala berkat rohani. Keselamatan, damai, sukacita, ketenangan, kegelisahan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ditiadakan dan digantikan dengan ketenangan dalam hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa syaratnya Allah Bapa memilih kita? Kasih. Itu membuat dia memilih kita. Tapi yang kedua, karya daripada Yesus Kristus. Ayat yang ketujuh. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari saya lihat, kasih tahu Anda tentang latar belakang. Zaman dulu ada manusia-manusia yang diperbudak. Dan kemudian manusia yang diperbudak itu kadang-kadang dijual. Dijual di mana? Di pasar budak namanya. Lalu orang-orang kaya yang punya uang, saudara yang terkasih, mereka beli budak-budak itu. Yang tadinya sudah punya nama, lalu namanya diganti. Dan mereka ada di bawah jajahan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, majikan mereka yang baru. Tapi ada orang-orang kaya, saudara yang terkasih, yang punya hati, yang kemudian beli manusia yang diperbudak itu di pasar budak. Lalu manusia yang dibeli di pasar budak itu dibebaskan layaknya sebagai manusia. Dan mereka bebas, tidak lagi menjadi budak. Konsep itu yang dipakai oleh Rasul Paulus. Sebenarnya saudara dan saya sebelum kenal Tuhan, kita ada di pasar dosa namanya. Bermain-main dengan dosa, melakukan dosa tanpa merasa bersalah. Kita tidak mau berbuat dosa, tapi kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Kenapa? Kita dicengkram, kita diikat, kita dijajah, kita ditawan oleh kuasa kegelapan, saudara yang terkasih. Iblis dengan segala macam propagandanya membuat saudara yang terkasih hidup kita begitu menderita. Lalu Allah Bapa dengan kasihnya dia melihat kita. Lalu dia mengutus anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian Yesus Kristus saudara yang terkasih, dia menebus Anda dan saya di pasar dosa itu. Dia keluarkan kita dari sana, ex agorazo dalam bahasa Yunani-nya saudara yang terkasih. Dikeluarkan kita dari sana, saudara yang terkasih, dia bayar kita bukan pakai darah orang, bukan pakai uang, tapi pakai darahnya sendiri. Dan ketika Anda dikeluarkan, Anda bukan milik lagi dari om tan setan itu. Atau tante Lucifer itu saudara-saudara yang terkasih. Tapi Anda dan saya milik daripada Tuhan Yesus. Wow, keren banget. Terima kasih Tuhan. Saudara tahu,
Yesus mengalami banyak hal yang tidak ringan. 3,5 tahun dia melayani murid-murid yang tidak terlalu intelek. Itu saudara yang terkasih. Dengan kesabaran yang luar biasa. Dia tahu Yudas akan menjual dia. Dia tahu Petrus akan mengkhianati dia. Tapi saudara yang terkasih, dia coba untuk terus mengasihi mereka dan mengajar mereka. 3,5 tahun dia difitnah, saudara yang terkasih. Akhirnya dihadapkan pada pengadilan. 3 kali pengadilan agama, 3 kali pengadilan pemerintah. Di sidang pada hari masih gelap. Itu tidak boleh, saudara yang terkasih. Tanpa pengacara, saudara, tanpa pembela, tanpa tuduhan yang jelas, saudara yang terkasih, tanpa saksi. Dia mengalami semua itu, saudara yang terkasih. Lalu kemudian akhirnya Pilatus takut untuk berkata ya di atas, ya tidak di atas. Tidak, walaupun langit runtuh, keadilan itu tetap akan ditegakkan. Itu tidak dipercayai atau tidak dihayati oleh namanya Pilatus. Dia berkata darah orang benar tidak tertanggung atas aku. Kalau kita ada di situ kita bilang, Pilatus, kalau Yesus itu orang benar tidak bersalah, kasih bebas pada dia. Lalu dia bilang begini, karena terlihat itu orang banyak lagi berkumpul itu. Orang yang takut itu akhirnya tidak bisa menegakkan yang namanya keadilan, kebenaran. Dan Yesus mulai menjalani itu. Dipukul, saudara yang terkasih, dicemeti. Setiap kali dipukul dan ditarik, luka menganga di sana sini dari sekucur tubuhnya. Itulah sebabnya karena ada banyak darah yang tertumpah. Dan juga semalam-malaman dia tidak tidur. Dia lemas dan jatuh terjerembab. Simon Kirene dipaksa untuk memikul salibnya. Masih jalan terus kan? Jalan terus. Di atas bukit Golgota itu dibaringkan di atas kayu kasar itu. Tradisi berkata tangan kirinya ditarik dulu, lalu dipaku, lalu tangan kanannya ditarik, dipaku, kakinya disilangkan, ditarik, lalu dipaku, kepalanya dipakaikan mahkota berduri. Bukan tanda penghargaan, tapi tanda penghinaan. Waktu dia di atas kayu salib, darahnya, lambungnya ditusuk. Dan setiap kali dia bernafas, darah keluar dari kaki, kepala, tangan, lambungnya. Saya mau tanya, adakah seorang bapak di dunia ini yang punya kuasa, tapi membiarkan anaknya bernafaskan darah? Tidak ada. Tetapi mengapa bapak kita di surga membiarkan anaknya bernafaskan darah? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Keterlaluan kalau kita sudah sampai pada titik itu lalu kita mengkhianati Yesus. Saya bilang, Tuhan, waktu saya sakit stroke, saya masih di kursi roda, saya sudah khotbah di depan 1.500 orang. Duduk di meja, saudara yang terkasih, pakai kursi. Suara saya tidak berkurang sedikit pun. Brigjen Sulis, asisten dari dokter Terawan yang merawat saya di RSPD 17 hari. Dia bilang, Bapak Pendeta mengalami mujizat yang luar biasa. Harusnya darah menggumpal di batang otak itu membuat 2 hal yang paling sering terjadi. Yang pertama Bapak koma, yang kedua mulut bengkok dan lidah peluh. Tapi dua-dua itu tidak terjadi. Ketika saya hidroterapi, seorang dokter Maria namanya, melihat rekam medis saya. Lalu dia bilang, coba Bapak buka maskernya. Oh, mulut Bapak gak bengkok ya. Lalu dia bilang, coba Bapak ngomong. Oh, lidah Bapak gak peluh. Bapak kerja apa? Saya bilang, saya pelayanan, pastor atau pendeta. 2 kata yang sama, cuma pastor itu lebih banyak ke orang Katolik, saudara-saudara yang terkasih. Lalu dia bilang, pantas Pak Pendeta. Pantas apa Bu Dokter? Karena pendeta itu suka banyak ngomong, lidahnya elastis, gak peluh. Puji Tuhan. Bukan bala teman-teman semua, mari kita ngomong terus tentang Yesus itu yang sudah mengasihi kita dan mati. Karena itu saya bilang, kalau saya di kursi roda saja saya sudah khotbah, apalagi jalan cuma sudah bisa jalan begini, saya kemana-mana saudara-saudara yang terkasih. Karena saya tahu gak penting saya itu. Saya, kalau Anda punya saudara yang stroke, dengar baik-baik, jangan sampai mereka kena mentalnya. Sebab mereka biasanya saudara-saudara yang terkasih mau jalan malu. Karena jalannya selalu ngebuang begitu. Karena masih gemetar. Karena itu saya belajar saudara-saudara yang terkasih. Akhirnya mereka gak jalan. Kalau mereka gak jalan, ototnya mengecil. Kalau ototnya mengecil, masih gak bisa jalan. Makin frustasi. Karena itu saya kalau ketemu di gereja, saya peluk bapak-bapak, ibu-ibu, saya kuatin. Saya dulu juga di kursi roda. Tapi lihat, Tuhan tolong saya. Tuhan bisa tolong kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus, kalau nyawanya saja sudah diberi, apatah lagi perkara yang lain. Ayat 12, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dengar baik-baik, taruh harapan pada Kristus tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah dikecewakan. Waktu saya menikah diberkati sama Pendeta Yusuf Roni dengan istri saya tahun 91. Istri saya kemudian memegang sebuah pos PI. Istri saya juga hamba Tuhan adik kelas saya di sekolah teologi. Jadi saya dapat daun muda, saudara-saudara yang terkasih. Ya, waktu di kantor saya agak jauh dari gereja atau pos di mana istri saya gembala. Kami dikasih satu rumah di situ. Tapi saya di kantor bersama-sama dengan Pak Yusuf Roni agak jauh, perjalanannya kurang lebih 1,5 jam. Satu malam saya pulang dia nangis. Kami belum punya anak. Lalu dia bilang nangis, Pak sepi Pak, beli televisi dong Pak. Gaji kami 500.000 waktu itu.
Saudara saya pikir ya, saya bilang sama istri saya, oke kita tabung tiap bulan 100.000 mulai Januari. Bulan Mei nanti kita beli TV 500, itu 14 inch mah. Itu saya masih ingat harganya. Istri saya bilang, aduh 14 inch kecil sekali, nanti gambarnya kurang kelihatan. Mama kalau mau gambarnya kelihatan gampang, tarik kursi makin depan ke televisinya, gambarnya pasti dapat lihat. Saudara-saudara yang terkasih, lalu tanggal 30 April itu, besok kita mau beli televisi, ada malam dana. Saya jadi MC-nya, lalu Mission Singers waktu itu nyanyi. Lalu mereka jaya, bro ikut sama-sama nyanyi, lalu saya nyanyi sama-sama mereka. Setelah selesai nyanyi, saudara kita lagi duduk, lagi makan, seorang pengusaha datang dengan istrinya. Mereka baru nikah juga. Pak Henry minta maaf, waktu Bapak nikah kami nggak ada, kami lagi di Amerika. Ya, Bapak ada, dia bilang, Bapak ada kartu nama nggak? Dalam hati saya, jangan kartu nama saya. Kartu nama orang aja, tidak ada di dompet saya, saudara yang terkasih. Saking orang nggak kenal itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, dia bilang, Pak kami mau kasih televisi. Istri saya kaki langsung tendang saya. Cuk, saya kaget. Wanita kan di mana-mana begitu. Sakit-sakit kepala begitu dengar duit, sembuh. Saudara yang terkasih, sakit kepalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanya waktu kita pulang, topik kita cuma satu. Besok orang mau kasih televisi. Saya bilang, mah puji Tuhan. Padahal besok kita mau beli ya. Tapi orang janji mau kasih televisi. Sudah, lalu istri saya bilang begini, jangan puji Tuhan dulu. Itu kan kita belum kenal. Lalu saya bilang, iya juga ya. Mungkin karena kita belum kenal. Istri saya bilang begini, tapi kenapa dia janjikan? Jadi saya menguatkan, istri saya melemahkan. Istri saya menguatkan, saya melemahkan. Kira-kira gitu. Kita meragukan. Begitu pulang ke rumah, doa, ucapan syukur. Besok paginya biasa orang Maluku, pisang goreng sama lah dengan orang Manado, nente panas kan. Topiknya sebentar lagi televisi akan datang, saudara. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kita lihat jam 8, enggak datang, jam 9 enggak datang, jam 10 topik kita mulai berubah. Iya ya, ada jemaat yang begitu janji-janji. Pak Pendeta, Bu Gembala, kami mau jual rumah. Kalau laku, DP perpuluhan orang kasih di MCM, orang kasih. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu laku, dia pindah gereja lain. Itu sudah sering, itu sudah sering. Saya tengah 11, Pak ada mobil klakson, saya loncat. Lalu dia bilang, Pak ini rumah Pak Henry. Iya ada kiriman, sudah tahu saudara yang terkasih. Dan begitu turun, build up televisinya 29 inch. Wow Bapak Ibu, mungkin zaman sekarang 29 biasa saja. Tapi zaman itu saudara yang terkasih. Dan cara pemberian Tuhan. Karena itu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Anak-anak muda, jangan karena laki-laki Anda tinggalkan Yesus. Karena calonmu bukan anak Tuhan Anda tinggalkan. Jangan karena perempuan, karena pacar. Jangan karena harta, jangan karena jabatan. Saya suka punya jadwal tetap di Kejaksaan Agung Republik Indonesia 3 bulan sekali. Dan saya suka bilang, Bapak ini pengacara negara. Jangan sampai mempermalukan anak-anak Tuhan. Tapi yang saya mau bilang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya tidak pernah Allah kecewakan kita. Enggak pernah. Pikir aja begini loh, anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya dia kasih. Istri saya ini kan orang Sunda. Anak yang kedua itu saudara laki-laki kan. Anak yang kedua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu dia sekolah nangis, dia ada apa gitu ribut sama istri saya yang maju. Dia maju, dia bilang, mana Bu murid yang nangisin anak saya? Saya bilang, Mak Sunda gak cocok marah-marah. Gak cocok. Yang marah-marah kami orang Maluku, boleh. Manado, itu boleh saudara. Kalau Sunda gak cocok saudara. Tapi itu karena anaknya. Allah Bapa punya satu-satu anak. Aduh terima kasih karena itu saudara. Aduh gak habis-habis kalau cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya punya grup, ada satu orang Manado, ada ketua sinode, vokal grup yang sudah 40 tahun lebih. Kami pendeta-pendeta semua. Kami suka pergi kemana-mana jadi berkat. Satu kali kalau kami ke Manado, kami gak pernah minta ongkos saudara yang terkasih. Kami biayain diri kami sendiri. Ya bulan September kami pergi ke Australia, nyanyi di sana sekitar 2 minggu. Tapi maksud saya saudara, mari jadi berkat. Ayo berlomba-lomba jadi berkat. Berlomba-lomba jadi berkat. Lomba-lomba buat sesuatu, jangan diam. Siapa yang pegang Belanda? Oh keren, Belanda menang. Saudara-saudara, ada kita punya teman Manado, dia bilang kata dia turunan Belanda. Kita bilang ada pepatah Belanda berkata, besor kekir ada ot modat. Dia bilang, iya apa itu? Dia bilang, Opa pernah ngomong-ngomong begitu. Oh ya, besor kekir ada ot modat. Iya itu Opa pernah ngomong. Enggak, basor kekir ada ot modat itu, basorong ke kiri ada oto mau datang. Saya bilang sama dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya nonton bola, yang saya paling suka komentatornya sepak bola Indonesia. Dia bisa mengkomentari pelatih-pelatih sekelasnya Alex Ferguson yang dulu latih MU. Dia bisa bilang pemain itu jangan turunkan dari babak pertama, harus babak kedua baru turunkan. Dalam hati saya, apakah di Indonesia pernah juara dunia? Enggak pernah. Asia saudara kita susah, ASEAN sama Vietnam, Thailand aja kita susah. Tapi kalau komentarnya banyak sekali. Saya takut banyak orang di gereja begitu. Nggak buat apa-apa tapi bilang, alah khotbahnya biasa aja. Ayah nyanyinya kontrol perutnya nggak bagus makanya naik turun. Main musiknya akordnya harusnya nggak ke situ tuh, ada ke situ dulu, ada ke situ. Lalu kita bilang, ayo ganti kami.
Lalu ini yang saya dengar, enggak Pak, kami cuma komentar. Enggak ada. Gereja tidak butuh komentator. Pelayanan itu butuh orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk terlibat sama-sama dalam pelayanan. Sebab pelayanan gak bisa dilakukan sendirian, gak bisa. Ibu gembala bayangkan dia maju ke depan lalu khotbah, garing banget. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanah itu sudah dipupuk tanah hati kita oleh pemain-pemain musik, oleh penyanyi. Makanya penghargaan yang sama oleh soundman. Kalau Anda sakit hati sama saya, Anda kecilin terus, saya mau bisa apa? Anda bilang enggak, rusak. Ya ganti mic, itu baterai habis. Lama-lama saya pulang ke rumah saudara-saudara yang terkasih. Bisa saudara. Jadi kita ini enggak ada yang hebat. Semua kita hebat. Maksudnya bukan cuma satu. Semua kita hebat. Iya, Anda mesti tahu orang yang di depan Anda ini banyak dihina orang. Pernah disangka copet, disangka tukang ojek, macam-macam saudara. Enggak apa-apa. Tuhan yang terakhir. Karya daripada Roh Kudus. Ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Apa arti meterai? Arti meterai yang pertama adalah transaksi jual beli sudah selesai. Saudara ingat saya bicara di ayat yang ke-7 tadi, tentang kita ada di pasar dosa. Yesus beli. Nah waktu Roh Kudus saudara, waktu kita percaya, maka Roh Kudus mendiami kita, menandakan saudara transaksi jual beli sudah selesai. Anda tidak lagi milik dari kuasa kegelapan si setan, tapi Anda milik dari Tuhan Yesus. Yang kedua saudara yang terkasih, arti materai adalah kita ini adalah anak-anak asli. Ketika Anda berdoa, enggak perlu orang minta berdoa, Anda bisa doa sendiri. Karena saudara direct dengan Tuhan. Hebatnya anak Tuhan itu gitu. Anda bisa berdoa waktu Anda buka. Dulu saya saudara yang terkasih dalam Tuhan baru bisa nyetir. Saya setir juga berdoa. Suka nyembah di mobil, saya nyanyi. Saya saudara yang terkasih doa. Tapi tentu saja tidak tutup mata karena lari 80. Kalau saya tutup mata itu doa penyerahan diri sekaligus saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Karena kita anak asli, kapan aja Anda bicara dengan Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perlindungan. Saudara ingat, waktu Yesus mati, di batu itu ada meterai kaisar. Tidak boleh ada orang bisa memindahkan batu itu. Tapi surga turun tangan, gak ada apa-apanya materai itu. Di dalam diri kita ada materai Roh Kudus saudara yang terkasih. Tanda kita ini anak asli. Gak ada orang bisa ganggu Anda. Gak bisa. Tanpa seizin Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, ada jaminan. Ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh. Ada banyak janji-janji dalam Alkitab. Baca itu, saudara yang terkasih. Katakan itu. Dan klaim itu. Karena itu menjadi milik Anda dan milik saya. Tuhan begitu baik.